Niye mücadele etmeli? Bu yalan dünyada niye yaşamalı insan? Halo teman-teman, selamat datang di channel Terang Film. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Dirilis Ertugrul atau Kebangkitan Ertugrul. Film ini disutradarai oleh Mehmet Bozdak, diadaptasi berdasarkan kisah nyata pahlawan Islam dari Turki, yaitu Ertugrul, ayah dari Osman Gazi, pendiri Kesultanan Ottoman. Serial Ertugrul ini muncul pertama kali tahun 2014 di saluran TV Turki. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini berlatar belakang pada tahun 1225 Masehi, tahun di mana kekhalifahan Islam dikuasai oleh dinasti Seljuk pasca kehancuran kekhalifahan Abbasiyah oleh Genghis Khan dari kerajaan Mongol. Di perkemahan suku Kayi terlihat seorang pemuda yang memiliki hobi suka berburu. Ia adalah Ertugrul, ayah dari Osman, pendiri daripada dinasti Utsmaniyah. Ertugrul ini adalah anak dari ketua suku Kayi yang bernama Sulaiman Shah. Suku Kayi saat itu sedang mengalami kesulitan, sehingga rakyatnya menginginkan untuk berimigrasi. Tetapi Sulaiman Shah belum memberikan keputusan kemana mereka harus pergi, karena beliau tidak ingin mengambil keputusan yang gegabah, harus mempertimbangkan segala dampaknya. Di sisi lain, di benteng pasukan Templar, seorang komandan bernama Titus dan atasannya sedang membicarakan tawanan yang sedang mereka kirim ke gubernur Seljuk, yaitu Karatoygar. Ia adalah orang yang bekerja sama dengan pasukan Templar yang akan menghancurkan dinasti Seljuk dari dalam. Mereka menginginkan istana Seljuk melemah, sehingga mereka bisa memecah belah umat Islam dan mengumpulkan pasukan Templar dari sisi barat, dan memanfaatkan terpecah belahnya umat Islam untuk merebut Yerusalem. Ketika Ertugrul dengan ketiga kasatrianya yang bernama Turgut, Bamsi, dan Dogan sedang berburu, tiba-tiba ia mendengar teriakan seorang wanita yang ternyata tawanan yang akan melarikan diri. Ertugrul pun langsung menolong mereka melawan pasukan salib Templar. Ertugrul dan tiga kesatrianya akhirnya berhasil membunuh seluruh pasukan Templar. Melihat ayahnya terluka parah, putrinya yang bernama Halime sangat panik. Tetapi Ertugrul berusaha menenangkannya dengan menanyakan siapa mereka dan mau kemana. Di sini Halime hanya mengalihkan pembicaraan dengan menutupi identitas sebenarnya. Ertugrul menawarkan kepada Halime agar ikut bersamanya ke perkemahan suku Kayi. Awalnya Halime menolak, tetapi karena bingung ia mau pergi kemana dan melihat ayahnya yang sedang luka parah, akhirnya dia menyetujui untuk ikut ke perkemahan Ertugrul. Ketika sampai di perkemahan, Ertugrul disambut dengan tanda tanya dari rakyat suku Kayi, termasuk ibundanya Haimah Hatun dan juga kakaknya Gundogdu. Ketika makan malam bersama keluarganya, Ertugrul ditanya oleh ayahnya mengenai buruannya. Yang ia maksud adalah Halime dan keluarganya. Ertugrul menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolong orang yang lemah, yang sedang diserang. Mereka adalah tawanan dari pasukan Templar. Kakaknya Gundogdu berkata bahwa Halime dan keluarganya kemungkinan dari kerajaan Antiochia, karena pasukan Templar tidak akan membawa tawanan melewati perbatasan Seljuk kalau tidak ada perjanjian, dan ia merasa yakin bahwa kerajaan Seljuk juga mengetahui tentang tawanan tersebut, dan ia juga menyalahkan Ertugrul bahwa cepat atau lambat akan timbul masalah. Setelah makan malam, Ertugrul menghampiri Halime dan memperkenalkan Halime dengan Aigis.
Aikis adalah anak dari Deli Demir dan juga tunangan dari kesatria Turgut. Aikis menanyakan kepada Halime apa yang mereka butuhkan dan menawarkan menginap di tenda miliknya. Awalnya Halime menolak untuk tidur di tendanya karena ia ingin menemui ayahnya. Namun Ertugrul mengatakan bahwa ayahnya akan baik-baik saja dan ia yang akan menjaganya. Esokan harinya, Aikis memberikan pakaian kepada Halime dan memuji kecantikan Halime. Halime menanyakan kepada Aikis mengenai tunangannya Turgut. Apakah sulit menjadi istri dari seorang kesatria? Aikis pun menjawab, meskipun sulit ia tidak peduli karena dia sangat mencintai Turgut. Cukup baginya Turgut kembali dengan selamat. Lalu Aikis menanyakan kepada Halime, apakah Halime sudah memiliki seorang kekasih atau tunangan? Namun Halime bercerita bahwa setelah kepergian ibunya, dia menjadi ibu untuk adik laki-lakinya dan selalu mengikuti kemanapun ayahnya pergi. Dan ia merasa rendah diri bahwa tidak ada laki-laki yang akan tertarik dengannya. Aikis meyakinkan Halime bahwa akan banyak laki-laki yang menyukainya. Dan di tenda pengobatan tempat Ertugrul berada, Gökçe, gadis yang tertarik dengan Ertugrul, menghampiri Ertugrul dan memberi sarapan untuknya. Ia bersama kakaknya Selcan Hatun yang juga istri dari Gundodu. Di tenda suku Kayi sedang diadakan musyawarah terkait lokasi untuk berimigrasi selanjutnya. Gundodu menyarankan bahwa Aleppo sebagai tempat tinggal mereka selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa penguasa wilayah Aleppo, yaitu Sultan Al-Aziz, sedang membutuhkan pasukan untuk melawan pasukan Templar. Gundodu menyarankan bahwa suku Kayi bisa memberinya prajurit dan juga senjata kepada Aleppo sebagai ganti dari tanah yang diberikan Sultan Al-Aziz. Namun ketika musyawarah masih berlanjut, Karatoigar datang ke perkemahan suku Kayi dan ia bertemu langsung dengan Sulaiman Shah. Ia memberitahu bahwa ada beberapa ksatria suku Kayi yang menghina kehormatan Sultan Seljuk. Sulaiman Shah pun menjawab bahwa kehormatan Sultan merupakan kehormatan suku Kayi juga. Lalu ia menanyakan apa yang sudah dilakukan suku Kayi sehingga menghina Sultan Alauddin dan komandannya. Karatoigar menjawab bahwa suku Kayi telah membunuh utusannya dan kesatria mereka, dan juga telah menculik tawanan mereka yang merupakan hadiah untuk Sultan. Karatoigar juga meminta tawanan itu dikembalikan kepada mereka. Sulaiman Shah yang sangat menjunjung tinggi tradisi mereka tidak akan pernah menyerahkan tanggung jawab mereka. Hal ini membuat Karatoigar sangat marah. Ia pun memberi mereka tenggat waktu selama 2 hari untuk menyerahkan tamu mereka. Sedangkan di kastil, Komandan Templar kedatangan mayit yang merupakan adik dari Komandan Titus, sehingga membuat dia sangat marah melihat adiknya itu meninggal dan menanyakan siapa yang telah melakukannya. Namun prajuritnya tidak ada yang mengetahui siapa yang melakukannya. Di perkemahan ada Gurdolu, yang mana ia adalah saudara dari Sulaiman Shah. Gurdolu sangat menginginkan Sulaiman Shah untuk turun dari ketua suku Kayi. Dia pun merayu Gundodu dengan kata-katanya, sehingga Gundodu haus dengan jabatan. Halime menghampiri Ertugrul setelah mengetahui kedatangan Karatoigar yang menginginkannya. Halime sangat mengkhawatirkan keselamatan perkemahan suku Kayi, dan dia mengatakan kepada Ertugrul setelah ayahnya sembuh dalam 2 hari mereka akan segera pergi. Namun Ertugrul meyakinkan bahwa sukunya tidak akan menyerahkan Halime pada pembunuh itu. Di dalam permasalahan migrasi ke wilayah Aleppo, akhirnya Sulaiman Shah mengambil keputusan bahwa Ertugrul lah yang akan diutusnya untuk bertemu dengan Sultan Al-Aziz dan menyuruh Ertugrul membawa kesatrianya. Tetapi Gundodu yang merasa memberikan gagasan ke Aleppo tidak terima kalau Ertugrul yang diutus oleh ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa kesombongan telah tumbuh dari anaknya tersebut. Dan Ertugrul juga menanyakan keputusan ayahnya itu.
Ayahnya pun menjelaskan bahwa api kekuasaan telah memperbudak kakaknya, sehingga ayahnya harus memadamkannya. Lalu di kastil, Kurdolu datang menemui Karatoigar dan mengajak Karatoigar untuk bekerja sama. Kurdolu akan menyerahkan tawanannya dan ia memberitahu bahwa Ertuğrul lah yang telah membunuh pasukan dari Karatoigar. Setelah mendengar kabar bahwa Ertuğrul akan pergi ke Aleppo, Halime segera menghampiri Ertuğrul, menanyakan kapan keberangkatannya. Tanpa sepengetahuan Ertuğrul, Halime menaruh sebuah hiasan gantung di kantung kuda Ertuğrul. Lalu Halime mengucapkan selamat jalan dan mendoakan kepada Ertuğrul. Ertuğrul pun menjawab bahwa ia akan kembali dengan cepat seperti burung. Ertuğrul sangat mengkhawatirkan Halime ketika ia pergi ke Aleppo, dan ia pun menemui Delidemir yang juga ayah dari Aikis, orang terdekat dari keluarga Sulaiman Shah. Delidemir meyakinkan Ertuğrul bahwa ia akan menjaga Halime dan keluarganya seperti ia menjaga anaknya sendiri. Keesokan harinya setelah sholat subuh, Ertuğrul berpamitan dan meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Aleppo. Setelah kepergian Ertuğrul, Halime pun pergi ke tempat pembuatan permadani untuk membantu suku Kayi. Namun, ia bertemu dengan Selcan. Ia menanyakan kepada Halime, kapan kamu pergi dari perkemahan? Dan mengatakan bahwa Halime tidak boleh tinggal di suku ini terlalu lama. Tidak hanya itu, Selcan pun mengatakan bahwa banyak orang-orang yang menderita karena kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Halime pun segera meninggalkan Selcan. Haimah Hatun yang melihat hal tersebut segera menegur Selcan dan mengatakan bahwa Selcan anak dari ketua suku yang tidak mengetahui tradisi sukunya sendiri. Di kastil, komandan pasukan Templar Titus menanyakan mengenai keberadaan Ertuğrul kepada Karatoigar. Ia mengatakan bahwa Ertuğrul dan kesatrianya sedang pergi menuju Aleppo. Titus berniat untuk balas dendam atas kematian adiknya dengan tangannya sendiri. Namun Karatoigar melarangnya, karena jika terdengar bahwa ia sedang bekerja sama dengan pasukan Templar dan adanya pertumpahan darah, rencana mereka akan berantakan. Di perkemahan, Halime bersama ayah dan adiknya sedang bersiap untuk pergi dari perkemahan dan menyiapkan perbekalan. Halime sebenarnya sedang merasakan gelisah karena ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Di perjalanan menuju Aleppo, Ertuğrul dan kesatrianya memutuskan untuk beristirahat. Dan ketika Ertuğrul sedang memeriksa kantung kudanya, ia menemukan hiasan gantung yang ternyata dari Halime. Lalu Ertuğrul pun mengikatkan hiasan tersebut pada pedangnya. Ketika Ertuğrul sedang membasuh wajahnya di sebuah danau, Ertuğrul mendengar suara di sebuah semak-semak. Lalu ia menghampiri suara tersebut. Dan ternyata di sana ada seorang syekh dan asistennya yang sedang mengobati hewan kijang. Ertuğrul pun memberi salam kepada mereka dan bertanya tentang kijang tersebut. Syekh pun menjawab bahwa kaki kijang tersebut sedang terluka saat melarikan diri dari pemburu. Ertuğrul mengaku sepertinya ia adalah pemburu kijang tersebut saat ia berburu. Lalu ketika Syekh itu bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, Ertuğrul menanyakan siapakah nama Syekh tersebut. Syekh itu menjawab ia bernama Ibnu Arabi, berasal dari Andalusia. Di malam harinya di perkemahan suku Kayi, Halime sedang bersiap untuk pergi meninggalkan perkemahan. Sedangkan Ertuğrul sedang memandang bintang di langit sambil membayangkan Halime dan mengingat doa-doa yang Halime doakan untuknya. Lalu ada Kurdolu yang sedang merencanakan penculikan terhadap Halime dan keluarganya dengan pasukannya. Di sisi Ertuğrul juga ada sekelompok pasukan yang mencoba untuk membunuhnya. Akankah Halime dan Ertuğrul selamat? Mari kita tunggu episode selanjutnya.